Hai guys, halo YouTube, it's me, Michi Diary. Michi Diary episode kali ini akan bercerita tentang Gunung Sirandil, yang dimana Gunung Sirandil ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, dengan cerita mistisnya dan juga pesugihannya. Dan namun, apakah kalian tahu ternyata di balik semua cerita itu, Gunung Sirandil merupakan peninggalan yang sangat bersejarah di Nusantara. Dan bagaimanakah kisahnya? Inilah dia misteri Gunung Sirandil. Gunung Sirandil merupakan salah satu bukti sejarah yang sangat terkenal di Indonesia dan juga di dunia. Sebagian orang sudah meyakini bahwa Gunung Sirandil ini penuh dengan cerita misterinya. Bukit ini terletak di suatu desa, yaitu Desa Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, dengan jarak sekitar kurang lebih 30 km ke arah timur laut dari kota Cilacap dan sangat mudah dijangkau dengan sebuah kendaraan. Dikutip dari sebuah situs Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Pemkab Cilacap, orang datang berkunjung ke Gunung Sirandil untuk berziarah karena tempat ini terkenal bukan hanya di kalangan masyarakat lokal saja, tetapi juga di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Bali, dan juga Sulawesi. Tujuan dari para pengunjung beragam, terutama untuk berziarah pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon pada bulan Syuro. Gunung Sirandil selain digunakan untuk tempat berziarah, ternyata Gunung Sirandil juga digunakan untuk melakukan sebuah pesugihan, yang dimana pesugihan ini sudah dikenal banyak orang dengan nama pesugihan Sirandil. Menurut legenda, penghuni pertama Gunung Sirandil adalah Sultan Mukhriti, putra kedua dari Dewi Sri Benon Ratu Sumeneb, Jawa Timur. Sultan ini datang untuk bertapa pada awalnya, tetapi kemudian ia menghilang sehingga yang tersisa hanyalah petilasannya saja yang terletak di sebelah timur dan dikenal sebagai Mbah Gusti Agung Sultan Mukhriti. Gunung Sirandil juga memiliki beberapa petilasan lainnya seperti Mbah Kanjeng Gusti Agung, Nyi Dewi Tanjung Sekarsari, Kaki Semar Tunggal, Juragan Dempo Awang, dan petilasan Langlang Buana yang berada di atas bukit serta petilasan Hayang Sukma Sejati. Meskipun pada awalnya Gunung Sirandil di Cilacap ini dianggap sebagai kisah dongeng atau hanya mitos saja, namun kini banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa. Gunung Sirandil yang terletak di tepi pantai selatan Pulau Jawa, daerah Cilacap, merupakan sebuah bukit karang yang sangat tinggi. Dan melalui proses alam yang berlangsung selama bertahun-tahun, Gunung Sirandil terlihat seperti menjauh dari laut, yang dimana endapan pasir juga menutupi kawasan di sekitarnya. Perubahan alam tersebut membuat Gunung Sirandil berada di antara laut dan juga padang pasir besi. Padang pasir besi ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat baja dan juga semen. Karena banyak pasir, maka kawasan di sekitaran Gunung Sirandil dinamakan
gelempang pasir. Sementara itu, beberapa kawasan lainnya dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai ladang palawija. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, Gunung Siriandil konon tiba-tiba muncul pada zaman peradaban Nusantara yang masih dibatasi oleh lautan dan merupakan daerah kekuasaan raja. Di dalam cerita tersebut, disebutkan ada seorang janda bernama Nini Rondo yang dipercaya sebagai ibu dari Kiai Nur Zaiman. Pada suatu hari, ketika Nini Rondo sedang mencuci beras di tepian pantai, Nini Rondo tiba-tiba melihat sebuah gunung yang melayang-layang di angkasa. Nini Rondo pun merasa heran. Ia mengatakan bahwa gunung seharusnya berada di bawah, yang seperti dikatakan oleh Pendeta Ratu. Ucapan Nini Rondo itu pun seketika menjatuhkan gunung tersebut ke tanah. Gunung itu kemudian dipercaya sebagai Gunung Kandalisada yang dibawa oleh Hanoman dan kaki Semar dari pegunungan Baturaden. Meski sulit dipercaya oleh akal sehat, namun cerita tersebut menjadi mitologi dari Gunung Siriandil yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Mitologi ini membuat sosok gaib Semar dan juga Hanoman yang dipercaya hadir di Gunung Siriandil. Semar dipercayai sebagai tokoh teladan masyarakat Jawa yang merupakan jelmaan dewa dengan sifat welas asihnya, kebijaksanaannya, waskita, dan sakti mandraguna. Bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 1950-an, Gunung Siriandil ditemukan kembali di tengah rimbun semak belukar dan juga pepohonan. Sampai di sini dulu diary gue, sampai jumpa di diary selanjutnya. Bye bye.